Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen lanjutkan lagi untuk pembacaan tentang tema terbaru aku, yaitu kemarin aku buat tentang apa itu kodam. Ya, aku tuh sebenarnya masih mempelajari apa sih kodam itu dari yang zamannya yang waktu viral kemarin. Ya, aku tuh sebenarnya nggak mau membicarakan sesuatu yang aku belum benar-benar tahu, belum benar-benar pelajari. Jadi saat aku mencari tahu, oh ternyata uh, kodam itu berasal dari bahasa Arab yang artinya penjaga, sosok penjaga gitu. Jadi sosok penjaga ini diartikan oleh teman-teman di TikTok itu sebagai sesuatu yang entertainment, yang lucu-lucuan gitu. Ada yang entah objek atau binatang gitu. That's okay, nggak apa-apa sih untuk mewarnai kehidupan. Cuman kalau kita lihat apakah di astrologi Vedic atau Hindu ada yang namanya disebut tentang kodam gitu ya. Aku nggak tahu, aku nggak bisa bilang ini kodam atau bukan ya. Tapi yang pastinya di astrologi Vedic itu setiap zodiak atau ya setiap zodiak dan planet itu punya representasinya masing-masing. Ya, dari berbagai planet, dan kamu mungkin udah tahu sebagiannya karena memang ada yang mirip dengan astrologi barat. Oke, dan sekarang waktunya untuk Leo. Dan Leo ya seperti representasinya bagi kamu yang tahu adalah diibaratkan oleh simbol, animal simbolnya adalah Leo adalah singa. Oke, singa, singa jantan. Karena kalau singa betina itu representasi zodiak lain ya, jadi energi gender, secara biologinya bukan gender ya, betina atau jantan itu juga mempengaruhi. Jadi untuk representase planet ya zodiak Leo itu dipresentasikan oleh singa ya, dan di dalamnya itu ada beberapa hal yang lain juga ya, aku lihat di astrologi Vedic. Oke, di dalamnya itu ada apa ya, ini disebutnya dalam bahasa Indonesia itu kayak carriage atau itu loh, tempat tandu kalau kita mengangkat raja atau pangeran zaman dulu ya, atau kita bisa sebut juga tahta kerajaan, dan dilambangkan oleh papan kasur. Tapi kita bakal lihat fokusnya ke Leo di sini ya, ke singa. Dari representasinya seorang Leo yaitu singa, itu menggambarkan sebenarnya kamu butuh kawanan ya. Jadi seorang singa itu pasti akan mempunyai anggota-anggota di bawahnya. Jadi energi seorang Leo, dia akan butuh untuk menjadi seorang pemimpin ya, dan ada seseorang banyak, nggak perlu banyak ya, ada di bawah dia untuk dia ngerasa memimpin. Nggak harus dalam sisi yang negatif sih gitu ya, bisa dalam posisi yang baik sebagai misalnya bos yang ada anak buahnya untuk bantu kerjaan dan karir dia, so why not gitu ya. Representasinya seperti itu dari awal. Untuk seorang Leo itu dia akan mau untuk bekerja ya, bekerja keras untuk dapatin apa yang mau. Dia akan punya yang namanya target gitu ya, setiap tahunnya, setiap bulan bahkan bisa jadi dia tahu harus kedepannya gimana dalam hidupnya. Oke. Tapi yang agak nggak begitu baik adalah kalau sudah mencapai suatu hal, seorang Leo itu bisa kayak lupa dengan apa yang udah dia raih ya. Sorry for the noise. Lupa yang diraih adalah energi seorang Leo, seorang singa bisa kalau udah dapatin sesuatu dia nggak terlalu bisa untuk maintain gitu. Jadi makanya dia butuh untuk
orang lain maintain apa yang dia punya. Jadi misalnya dia udah dapatin suatu hal yang dia mau, dia inginkan, dia dapatin, setelah itu dia agak bingung untuk maintenance-nya. Dia tahu energi untuk mendapatkannya, tapi untuk maintenance maksudnya gimana ya? Menjaga, merawat, memeliharanya gitu. Makanya kalau kamu berurusan dengan seorang Leo, kalau kamu berhubungan dengan dia, di awal-awal kamu akan melihat dia akan berusaha keras untuk dapatin kamu, ya, tapi pas udah dapatin kamu, dia akan cenderung seperti lebih tenang, lebih kayak nggak berusaha mati-matian lagi. Kenapa? Karena dia udah dapatin kamu. Itu kesannya ya memang dia nggak akan berusaha lebih lagi. Tapi itulah untuk energi seorang Leo bakal seperti itu. Kenapa? Karena dia udah cukup kerja keras dan dia rasa dia pantas untuk istirahat, capek gitu. Bukan berarti dia ngelepasin kamu ya, no, dia akan punya waktu untuk mencari target lain. Ya kasarnya mungkin target lain, entah kerjaan atau mungkin sosok yang lain juga bisa, atau dia mencari yang bikin dia excitement lagi, ya. Karena energi seorang Leo, kalau dia belum klik hatinya, dia akan terus mencari dan mencari. Tapi kalau dia udah klik hatinya, dia akan stop di kamu, dan dia seperti layaknya suami atau istri yang dia akan stay sama kamu, diam sama kamu, dan dia akan fokus ke kerjaan dan karir, ya, dan mencari keuangan. Karena sebagai seorang Leo, dia butuh kerjaan dan karir itu seperti harga dirinya. Apalagi kalau ini laki-laki ya, dia akan menjadikan ini sebagai harga diri dia. Kalau dia nggak kerja keras, dia nggak melakukan sesuatu, dia ngerasa dia bukan seorang laki-laki lah gitu ya. Itu yang dia lakukan, itu yang dia rasakan, ya. Energi ini membuat seorang Leo memang terkesannya akhirnya nggak bisa merawat suatu hal, nggak bisa berkomitmen, ya, dengan jangka waktu yang lama. Kalau memang seorang Leo yang nggak begitu dewasa, karena memang ada karma atau karmik untuk seorang Leo, memang kamu nggak bisa untuk menikah dengan usia yang muda. Kamu harus benar-benar belajar, ya. Kamu harus belajar dapatin apa yang kamu mau. Setelah ada kesia-siaan, entah kamu disia-siakan atau seseorang menyia-nyiakan kamu, Leo, di situ kamu akan menghargai. Jadi seorang Leo kalau dia udah dewasa, dia akan menyadari dalam hidupnya. Dan seorang Leo yang udah dewasa, dia akan sangat setia. Dia akan stay dengan apa yang dia punya. Dia nggak akan mau untuk mudah ninggalin atau mencari peluang lain. Ya, aku melihat sosok seorang Leo yang memang udah dewasa, ya, di atas 40-an umurnya. Itu memang dia memang masih ada energi dia yang nggak begitu memperhatikan hubungan dia gitu. Dia bisa fokus ke kerjaan dan karir, ya, tapi akan dia tetap respect hubungan dia, cuman dia nggak akan seromantis dulu, karena memang dia ngerasa dia udah dapatin kamu, ya udah gitu ya. Memang kesannya kayak gitu ya, cuman dia akan tetap terus mencoba menghargai kamu, ya. Dia pernah menyia-nyiakan dan dia pernah disia-siakan, dan itu yang dia nggak mau. Jadi seorang Leo kalau dia udah dewasa, dia bakal sangat-sangat menghargai apa yang dia punya saat ini. Dia akan sangat setia, ya. Jadi memang kalau kamu bersama dengan seorang Leo dan dia memperlihatkan dia berubah, perhatikan lagi, dia benar-benar berubah atau kamunya yang baru menyadari dia seperti itu, ya. Karena untuk pertemuan pertama 1-2 bulan atau bahkan ya hitungannya masih setahun lah, seseorang masih bisa menutupi siapa diri dia. Jadi apakah kamu udah tahu orang yang kamu pilih ini siapa, ya. Dan seorang Leo, aku ngerasakan dia akan selalu butuh waktu untuk istirahat, take a nap itu kayak dia butuh tidur. Jadi dia bisa istirahat atau dia memang mengambil waktu untuk jarak, dia bisa jauh dari kamu gitu. Jadi bukan berarti dia cuek atau gimana ya, tapi dia kadang butuh waktu memang untuk sendiri dari kamu. Dia butuh me time, dan there is nothing wrong with that, ya. So that's it. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching, dan see you in the next video. Bye bye.